Di sini ada pusat untuk non-Muslim only. Free Islamic information, pamphlets for non-Muslim only. Hi everyone, welcome back to my channel, and this is about Sastra, about Titan, about Batman, about Ajis. Nah, kita sudah kalau kalian nonton video sebelumnya, kita melewati lautan, membelah lautan untuk datang ke Masjid Kristal. Salah satu yang harus kalian kunjungi ketika kalian datang ke Trengganu adalah Masjid Kristal. Itu adalah sebuah negeri seperti negeri dalam dongeng. Jika kalian melihat dengan mata kepala sendiri itu, Allah Akbar, it's very magnificent everyone. So today I proudly present to you our visit and trip to Masjid Kristal. Here we go. Jadi bilang kaca, itu bukan kaca, itu kristal. I cannot wait everyone to see the magnificent of the. Iya, ada yang prewedi. Akhirnya aku menemukan salah satu referensi, salah satu referensi untuk prewed Mistika. Sepertinya ini lebih dekat ke Pahang deh. Oh iya. Iya, jika ingin prewed seperti di sini, masya Allah ada yang prewedding guys. Kita sudah masuk di halaman depan bangetnya daripada Masjid Kristal. Look at that skies and also that Masjid Kristal everyone. Ada orang lagi pre-wedding di situ. Mistika, boleh ke? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Masya Allah, look at that guys. Kalian bisa lihat kan di layar handphone aku. Beautiful banget. You want to continue? Huh? Oh, continue again. We left you. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, kita disambut dengan kolam. Yes. Masya Allah. Seperti di KLCC ada kolam. Seperti di KLCC, depannya KLCC. I love Masjid Kristal. Oh my God. I love it too. Oh my Negeri God. dalam dongeng ini, Mister aku. Iya, Mister aku lihat tuh. Kerajaannya Aladin. Nah, seperti di kerajaannya Aladin itu. Masya Allah. Masya Allah. Ini seperti kerajaan. Tadi Mistika bertanya. Mana tadi Mistika? Mistika, tadi apa pertanyaan kau? Apa tadi pertanyaan kau? Masya Allah, Aisyah. Ke masjid ya. Ke masjid, betul. Very good, very good. Agree. Kenapa Mister? Tadi kamu bertanya. Apa kamu pertanyakan? Kenapa kalau orang bikin masjid di Malaysia itu selalu bagus, selalu bagus. Ya loh, kita 2 kali kan ke masjid. Yang pertama waktu itu ada masjid, apa tuh masjid yang pink, Masjid Putrajaya. Iya. Itu kita take cruise dulu. Take cruise. Terus kita ke Masjid Kristal, kita naik cruise juga. Betul. Dan jadi tuh berpikir masjid itu bukan hanya sekedar tempat ibadah. Betul. Jadi ternyata untuk mengajak orang-orang atau masyarakat Betul. ke masjid, masjid juga bisa digunakan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Betul ya sekali. kan? Jika kita ingin menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, maka jadikan masjid itu bukan hanya tempat untuk sholat, tapi bisa untuk menarik orang dengan membuat masjid itu jauh lebih cantik. Kemudian bisa bikin pernikahan, majelis-majelis yang lain juga, tempat kumpul keluarga. Seperti itu. Ini kayaknya dari Indonesia deh. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang ingin diciptakan oleh orang-orang di Malaysia, menjadikan masjid sebagai pusat aktiviti dan peradaban mereka. Seperti itu Mistika. Jadi bikin masjidnya nggak sembarangan, semuanya diperhitungkan dengan sangat baik. Wow, first impression, Mr. Ajis? Marvelous. Marvelous. It's magnificent. Magnificent. Sama aku juga magnificent sih. It took my breath away. Awalnya beberapa dari kami mengira ini adalah dari kaca. Yeah. Karena outside it looks like a kaca, reflecting. Dan ternyata ini Mister, warnanya bisa berubah. Warna kacanya. Based on the temperature of the day. Betul. So it's the character of crystal. Crystals, exactly. Wow, banyak pengunjung. Alhamdulillah. Aku selalu senang loh ketika melihat masjid itu banyak pengunjungnya. Oh, they feel about it as well. Oh my God, it's It's very unique. It's out of the box.
It's out of the box. Tempat simpan sendal. It's a tower. Iya, and then the base-nya mereka pakai seperti ini. Oke, teman-teman, alhamdulillah inilah bagian dalam daripada masjid kristal. Wow. Ternyata untuk main hall-nya dia tidak terlalu besar, tidak terlalu luas, tapi ada di lantai-lantai atasnya tuh mereka memiliki kapasitas lagi untuk jamaah seperti itu. Wow, look at that. Inshallah. This is the main dome. Look at that. Incredible. You want to say something about the architecture of the mosque? Yes, the architecture is really wonderful. Then they consistently built this mosque with glass and iron, baja. What is it? Steel. Baja steel. Yes, mungkin karena material utama yang diekspos adalah kristal. Jadi mereka menggunakan beton, konkrit, dan baja steel untuk penyanggaannya. Jadi tidak ada kayu. Betul. Gitu ya. Karena kayu juga kalau dekat dengan laut, Mister, itu akan rusak, lapuk seperti. Ya. Jadi menggunakan baja, besi, beton. Mungkin kalau beton pun akan korosi. Betul. Kan? Jadi dia pakai baja ya. Baja. Seperti itu. Jadi mereka kalau di masjid-masjid sebelumnya kaligrafinya menggunakan ukiran. Betul gitu sekali. Ya. Ini menggunakan seperti gambar-gambar yang ada di gelas, di kaca gitu. Betul, yang ditempel seperti itu. Karena memang kalau pakai ukiran kayu seperti tadi akan korosi seperti itu, lapuk oleh air laut. Wow. Ternyata di dalam itu warnanya kuning dia. Seperti itu. Wow, ini kuat banget nih tiangnya. Satu pelukan orang dewasa. Dan karena dia cantik, jadi banyak digunakan sebagai tempat majelis pernikahan, perkawinan, ijab kabul, seperti itu, peresmian. Karena memang seperti ya itu negeri dalam dongeng, Mister. Masya Allah. Kalian semua harus datang ke Trengganu. It's not only culinary tourism, it's also for spiritual tourism. Betul. Karena di pesisir seperti ini, di pinggir sungai pun mereka laut. Ini laut ya? Laut. Kayaknya airnya asin tadi. Aku nggak tahu sih. Sepertinya masih sungai di sana. Sana lautnya. Di pinggir perairan seperti ini pun mereka masih terpikirkan untuk membangun sebuah masjid yang tidak hanya masjid, tapi mereka mendirikan masjid yang sangat menarik, secantik masjid kristal. Ini sepertinya mercusuar, Mister. Kalau dari luar kan ada mercusuarnya untuk menandakan ini adalah negeri Islam, negeri yang sangat menghormati atau applying agama Islam dan aturan-aturan Islam, sehingga landmarknya pasti sebuah masjid yang sangat cantik di pinggir lautan. Karena Trengganu memang memiliki lautan yang sangat cantik. Seperti itu. You should visit Trengganu, everyone. Yang ada dimanapun, bagian Malaysia ataupun Indonesia, Singapura, Brunei, jom come to Malaysia, especially in Trengganu. Jadi ini karena belum masuk waktu sholat, mungkin ada yang bertanya-tanya kok sepi sekali masjidnya ya. Ini karena belum masuk waktu sholat, waktu zuhur, jadi memang pintu-pintunya masih ditutup. Kita bisa masuk melalui satu pintu saja. Bukan karena tidak terbuka, bukan, tapi karena untuk memelihara apa yang ada di dalam masjid ini. Khawatir kalau terlalu banyak yang masuk dengan bebas, khawatir banyak tidak terpelihara dengan baik. Gitu. Itu salah satu hal yang bijak yang mungkin bisa dicontoh oleh masjid-masjid dengan pembangunan dan dekorasi yang rumit. Betul. Apalagi cukup sensitif berada di pinggir lautan seperti itu, karena memang udara lautan dan air di lautan bisa mempengaruhi kondisi daripada masjid. Dan ini adalah langkah-langkah pembangunan daripada masjid kristal dimulai dari tahun 2006. Nah, ini adalah step by stepnya seperti itu, hingga dan akhirnya diresmikan di tahun 2007. Hanya 1 tahun.
Wow, hanya 1 tahun guys, correct me if I'm wrong. Dan seperti biasa di sini ada pusat untuk non-Muslim only. Free Islamic information, pamphlets for non-Muslim only. Visitor, please take your copies. Oh my god. It's only for non-Muslim. The truth about Jesus. Oh, Masya Allah. Jesus is not Jesus in Christian. Yeah. It's Isa. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa al-Masih. Masya Allah. Lengkap banget ini untuk anak-anak pun ada bacaannya, Mister. Disiapkan buku-buku bacaan. And Mister, please pay attention on this. They provide international language as well. Oh my god. Wow, dari Jepang, Mandarin, Tamil. Tamil nih. Bahasa Tamil, Thai, Malay, Korean, Russian, and Japanese. Oh my god. Oh my dear God. Mereka betul. Itulah namanya berdakwah. Itulah namanya niat. Betul. Apa namanya fokus seluruh the whole gitu loh, nggak setengah-setengah gitu loh, Mister. Betul. Jadi inilah keindahan masjid itu bukan hanya dari fisiknya, Mister, tapi dari semangat batiniah para pengelolanya. Mereka ingin berdakwah, menyebarkan Islam. Jadi tersebarnya Islam bukan tugas orang-orang terdahulu saja. Masa-masa awal-awal berdirinya negara, sebuah negara, khususnya Malaysia, tapi bagaimana mereka memaintain dakwah tersebut, bahkan bukan hanya untuk orang Islam, orang-orang yang sudah beragama Islam saja. Balik lagi tadi ke pertanyaannya Mistika di awal, kenapa masjid ini harus dibangun seindah ini, se-effort ini banget, dan ternyata seperti itu. Ya, buatlah dulu menarik agar orang-orang yang bahkan bukan beragama Islam datang dulu, kemudian mereka dapat kalau mereka tidak tertarik, mana mungkin mereka bisa mendapatkan informasi seperti ini. Itulah. That's the idea. Betul. Tersistematis dengan sangat baik. Coba inspirasi ini bisa menular juga ke orang-orang di Indonesia atau dimanapun di seluruh muka dunia. Jadi membangun masjid orientasinya bukan hanya untuk beribadah orang Islam, tapi orientasinya adalah untuk non-Muslim, seluruh peradaban manusia gitu. Masya Allah, alhamdulillah punya kesempatan ke masjid Kristen. Beautiful banget, Mister. Non-Muslim only. In fact, this is mosque. Ini masjid untuk orang Muslim, but they also prepare that for non-Muslim. Masya Allah. Nah, ternyata di Masjid Kristen ini juga ada waktu lawatan non-muslim ke dalam masjidnya juga nih guys. Boleh di jam sekian. Sila menggunakan pintu 05. Jadi benar-benar diberikan satu pintu entrance buat teman-teman non-muslim yang ingin masuk dan melihat ke masjid. Dan diberikan slot waktu dari jam sekian hingga jam sekian. Sepertinya agar tidak mengganggu ketika umat Islam sedang melaksanakan ibadah sholat seperti itu. Seperti ini sebelum ataupun sesudah jam sholatnya Muslim seperti itu. Very thoughtful, amazing. Terpikirkan untuk hal-hal seperti ini. Ya, itu adalah pengalaman kita jalan-jalan ke Terengganu melihat Masjid Kristal. Alhamdulillah bisa sholat jamaah dan qasyar di situ. Dan masjidnya itu sangat menenangkan banget. Dan bukan hanya Muslim saja. Betul, ternyata bisa untuk non-Muslim juga. Oke, dan ini adalah semacam port mau ke Pulau Redang. Banyak mobil ini, semuanya free parking. Free. Dan ramah-ramah. Masya Allah. Kita melamar jadi tukang parkir sini aja boleh sepertinya. Kaya langsung. Oke, everyone, that's all from us. Hopefully that you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up and video to this channel. Don't forget to subscribe. Selamat datang us in Indonesia, in Terengganu, Malaysia. Bye everyone.